Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang trigger timing PLSQL. Yang pertama ada pengertian trigger dan trigger timing. Trigger apa sih trigger? Trigger adalah blok program PLSQL yang disimpan di database, berjalan otomatis ketika event tertentu terjadi pada tabel atau view. Tidak dipanggil manual seperti prosedur atau function. Trigger timing adalah aturan yang menentukan kapan trigger dieksekusi. Letak eksekusi dapat sebelum event atau setelah event, menentukan apakah trigger dipakai untuk validasi atau pencatatan. Dua, mengapa sih trigger timing penting? Yang pertama ada validasi lebih awal. Before trigger memeriksa data sebelum masuk ke tabel. Kesalahan dapat dicegah sejak awal, misal gaji tidak boleh negatif. Database tidak menyimpan data yang melanggar aturan di bisnis. Yang kedua ada audit dan riwayat. After trigger bekerja setelah data berhasil berubah. Cocok untuk membuat log perubahan data otomatis. Riwayat perubahan membantu pelacakan jika terjadi masalah. Yang ketiga ada otomatis dan konsisten. Aksi dijalankan oleh database bukan bergantung pada aplikasi. Aturan tetap berlaku meskipun data diubah dari aplikasi yang berbeda. Proses lebih rapi, terpusat, dan mudah diaudit. Ketiga, ada konsep dasar trigger timing. Yang pertama ada event. Peristiwa yang memicu trigger ada insert, update, atau delete. Yang kedua ada timing, menentukan posisi trigger before atau after. Yang ketiga ada action, perintah PLSQL yang dijalankan otomatis oleh trigger. Rumus mudahnya begini, if event terjadi, kemudian cek timing, lalu jalankan action. Contohnya, jika user insert data karyawan, maka before trigger dapat mengecek gaji terlebih dahulu. Setelah data berhasil tersimpan, after trigger dapat mencatat aktivitas tersebut ke tabel audit. Yang keempat ada bagaimana trigger timing bekerja. Yang pertama ada user menjalankan query, yang kedua database mendeteksi trigger, yang ketiga before dijalankan terlebih dahulu, yang keempat event utama diproses, yang kelima ada after dijalankan. Inti cara kerjanya yaitu trigger tidak terlihat oleh user secara langsung tetapi berjalan di sisi database. Timing membuat trigger memiliki posisi yang jelas dalam alur eksekusi query. Kesalahan pada trigger dapat membatalkan operasi jika terjadi sebelum atau selama transaksi. Karena itu, kode trigger harus dibuat hati-hati, singkat, dan sesuai aturan bisnis. Yang kelima ada before trigger. Before trigger, apa sih before tuh? Before trigger adalah trigger yang dieksekusi sebelum operasi di ML benar-benar dilakukan pada tabel. Pada tahap ini, data baru masih dapat diperiksa dan sebagian nilainya dapat diatur melalui new. Before trigger sangat tepat dipakai ketika database harus memastikan data yang masuk sudah valid atau sudah valid sebelum disimpan. Contoh penggunaannya ada validasi gaji karyawan tidak boleh negatif. Mengisi tanggal dibuat secara otomatis saat insert. Mengubah format data sebelum masuk ke tabel. Mencegah transaksi jika syarat bisnis tidak terpenuhi. Yang selanjutnya ada after trigger. After trigger adalah trigger yang dieksekusi setelah operasi di ML berhasil dilakukan. Karena data sudah berubah, trigger ini cocok untuk aktivitas lanjutan yang membutuhkan bukti bahwa proses utama berhasil. After trigger biasanya tidak dipakai untuk validasi awal, tetapi untuk mencatat atau menindaklanjuti perubahan data. Contoh penggunaannya, mencatat aktivitas insert, update, atau delete ke tabel audit. Menyimpan histori perubahan gaji karyawan, membuat notifikasi setelah data berhasil dibuat, kemudian menghitung ulang data ringkasan setelah transaksi berhasil. Yang ketujuh, perbedaan before dan after trigger. Before dijalankan sebelum operasi, sedangkan after dijalankan setelah operasi. Operasinya apa aja sih? Insert, atau update, atau delete. Nah, before fokus utamanya ada validasi, koreksi data, dan pencegahan error. Sedangkan after fokus utamanya di audit, logging, history, dan proses lanjutan. Selanjutnya ada old dan new pada trigger timing. Old dan new adalah pseudo record yang dapat digunakan pada raw level trigger untuk membaca data lama dan data baru. Keduanya sangat membantu saat trigger perlu membandingkan nilai sebelum dan sesudah perubahan. New berisi nilai baru yang akan disimpan atau sudah disimpan. Umum digunakan pada insert dan update. Contoh new gaji. Old berisi nilai lama sebelum perubahan terjadi. Umum digunakan pada update dan delete. Contoh old gaji. Catatannya, before cocok untuk validasi new, sedangkan after cocok untuk audit perbandingan old dan new. Kesimpulan trigger timing yaitu, trigger timing adalah aturan waktu eksekusi trigger terhadap event database. Before trigger bekerja sebelum data diproses sehingga cocok untuk validasi, koreksi data, dan pencegahan kesalahan. After trigger bekerja setelah data berhasil diproses sehingga cocok untuk audit, logging, atau histori perubahan. Dengan memahami timing, kita dapat merancang trigger yang lebih aman, terstruktur, dan sesuai kebutuhan sistem. Materi selanjutnya yaitu Transaction Control Language atau TCL. Yang pertama ada pengertian TCL.
Transaction Control Language (TCL) adalah kelompok perintah SQL yang digunakan untuk mengatur transaksi dalam database. Transaksi adalah rangkaian operasi database yang harus dianggap sebagai satu kesatuan kerja. Jika seluruh operasi berhasil, perubahan dapat disimpan permanen. Jika gagal, perubahan dapat dibatalkan. Fungsi utamanya yaitu menyimpan perubahan menggunakan commit, membatalkan perubahan menggunakan rollback, membuat titik aman menggunakan save point, dan mengatur properti transaksi menggunakan state transaction. Dua, mengapa sih TCL diperlukan? Dalam database, satu proses bisnis sering terjadi dari beberapa perintah YML. Jika hanya sebagian yang berhasil, data dapat menjadi tidak konsisten. Contoh masalahnya, saldo Andi sudah berkurang, saldo Budi belum bertambah, sistem mati sebelum proses selesai. Peran TCL membuat proses dianggap berhasil seluruhnya atau gagal seluruhnya. Jika ada error, database bisa dikembalikan ke kondisi sebelumnya. Hasilnya, data tetap konsisten, transaksi lebih aman, kesalahan dapat dikendalikan. Konsep transaksi dan cheat. Atomicity, konsistensi, isolation, dan durability. Atomicity, transaksi dianggap satu paket. Berhasil semua atau gagal semua. Konsistensi, data harus tetap sesuai aturan database, tidak boleh ada kondisi setengah jadi. Isolation, transaksi yang berjalan bersamaan tidak saling merusak data. Level isolasi dapat diatur. Durability, setelah commit, data tersimpan permanen, perubahan tetap ada. 4. Alur dasar transaksi. Mulai transaksi, jalankan DML, buat save point, evaluasi berhasil. Alur keputusannya transaksi berhasil, kemudian di commit, lalu perubahan permanen. Transaksi gagal total, kemudian rollback, lalu kembali ke kondisi awal. Sebagian proses gagal, kemudian rollback to save point, lalu kembali ke titik tertentu. 5. Ada commit. Pengertian commit. Commit digunakan untuk menyimpan semua perubahan yang dilakukan dalam transaksi secara permanen ke database. Setelah commit berhasil, perubahan tidak bisa dibatalkan menggunakan rollback biasa. Perintah ini biasanya dijalankan setelah seluruh proses transaksi berhasil tanpa error. Contoh commitnya, update rekening set saldo sama dengan saldo min 100.000 where namanya Andi. Commit makna perubahan saldo Andi disimpan secara permanen dan akan terlihat oleh transaksi lain setelah commit. 6. Rollback. Rollback digunakan untuk membatalkan perubahan yang belum dikomit. Database kembali ke kondisi sebelum transaksi atau sesudah save point tertentu. Perintah ini penting ketika terjadi error, salah input, atau proses bisnis tidak memenuhi syarat. Contoh rollbacknya, update rekening, set saldo sama dengan saldo, minus 100.000, where nama sama dengan Andi, kemudian rollback. Perubahan saldo Andi dibatalkan karena transaksi belum disimpan secara permanen. Save point. Save point adalah titik simpan sementara di dalam transaksi. Dengan save point, kita dapat membatalkan sebagian transaksi tanpa membatalkan seluruh operasi. Sangat berguna untuk transaksi panjang, misalnya update data massal atau proses transfer bertahap. Contoh save point-nya, update produk, set harga sama dengan harga dikali 1.10, where kategorinya adalah elektronik, kemudian save point, SP elektronik, save point-nya bernama elektronik, kemudian update produk, set harga sama dengan harga dikali 0,90, where kategori sama dengan fashion, rollback to save point elektronik. Maknanya, update elektronik tetap dipertahankan, sehingga sedangkan update fashion dibatalkan. Jadi, elektronik tetap dipertahankan, sedangkan update fashion dibatalkan. Set transaction digunakan untuk menentukan karakteristik transaksi sebelum operasi database dijalankan atau berjalan. Contohnya, mengatur mode transaksi read, write, read only, atau level isolasi transaksi. Perintah ini membantu menentukan bagaimana transaksi membaca dan mengunci data. Contoh set transaction, read, write, atau mengatur isolasi level, set transaction, isolation level, serializable. Transaksi disiapkan agar dapat melakukan perubahan data dan menjaga konsistensi pembacaan. Kesimpulan TCL adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk mengontrol transaksi database. Commit menyimpan perubahan secara permanen, sedangkan rollback membatalkan perubahan yang belum disimpan. Save point membuat titik aman agar rollback dapat dilakukan hanya pada bagian tertentu dari transaksi. Dalam sistem nyata, seperti transfer bank, TCL sangat penting untuk menjaga konsistensi dan integritas data. Baik, di sini saya akan membuatkan contoh kode program terkait trigger timing. Sini saya sudah mempunyai karyawan dan log karyawan. Oke, langsung saja kita ke create. Ya, baik, di sini sudah saya buatkan kode programnya, yaitu create or replace trigger. Ini untuk membuat triggernya. Di sini create or replace. Di triggernya kita nama triggernya itu yaitu cek gaji. Kemudian before insert on karyawan, sebelum memasukkan ke karyawan,
For each row, cek setiap baris. Untuk setiap baris, begin if jika nilai gaji barunya adalah kurang dari 0, maka dia akan menampilkan pesan error. Pesan error, gaji tidak boleh bernilai negatif. And if untuk mengakhiri ini, if yang di atas, lalu and untuk mengakhiri kode program. Kita rapikan dulu. Kemudian kita coba run. Apakah berhasil dia menampilkan error? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang after trigger. Pertama, kita akan membuat create-nya dulu. Baik, di sini create or replace trigger nama triggernya log karyawan. Jika sebelumnya adalah trigger cek gaji, maka selanjutnya ada trigger log karyawan. Log karyawan dari mana? Dari sini. Oke, after insert on karyawan for each row di setiap baris atau ini row, begin insert into log karyawan di sini. Isi tabelnya. Kemudian values sequence. Apa sih ini? Next value. Ini untuk mengisi ID ini otomatis dari sequence ini. Kemudian new ID karyawan mengambil ID karyawan yang baru. Kemudian menampilkan data karyawan baru berhasil ditambahkan, ini sysdate untuk mengisi tanggal saat data dimasukkan. Mari kita coba. Untuk menjalankannya, kita tutup dulu ininya. Kita run. Apakah sudah bisa? Bismillah. Ya, complicated. Berarti berhasil. Baik, kita akan mencoba kode program dari materi TCL. Yang pertama, contoh commit. Jadi, di sini kita punya tabel yang namanya tabel rekening. Ya, ini tabel rekening. Isinya apa aja sih tabel rekeningnya? Ada ID rekening, nama, dan saldo. Mari kita coba untuk memasukkan data, lalu kemudian di commit. Nah, di sini ada dua data yang saya masukkan ke dalam tabel rekening. Yang pertama ada Chania dengan saldo 1 juta dan yang kedua ada Jungkook dengan saldo 5 juta. Kemudian kita komit. Oke, apakah masuk? Oh, jadi ini komit di atas ini sudah komplit. Mari kita cek tabelnya. Apakah sudah masuk? Mana bintang? Nah, ini select from.
tabel rekening ya. Hmm, Mari kita coba apakah sudah masuk. Nah, datanya sudah masuk, ada nomor 1, Chania, dan nomor 2, Jungkook. Di sini bersifat komit, jadi akan disimpan secara permanen. Nah, sudah terupdate rekening Chania, kemudian save point-nya terbuat, titik aman, lalu kemudian Jungkooknya menambah saldonya, komit komplit, disimpan secara permanen. Kita cek rekeningnya, apakah dia masuk ke tabel, ke database. Kita lihat. Coba lagi. Nah, dia akan berkurang saldonya. Tadinya dia 1 juta, berkurang jadi 900, sedangkan rekening Jungkook tadinya 5 juta, jadi 5 juta 100. Nah, sekarang komit sudah, save point sudah. Selanjutnya terakhir ada rollback. Rollback di sini kita mencoba untuk update rekening lagi. Nah, update rekening Chania, where no row update, kemudian rollback complete. Dia akan merollback yang tadinya dia mau ngurangin saldo Chania 50.000, kemudian tadi saldonya kan dia sisa 900. Dia mau diambil 50 nih. Jadi harusnya dia 850, tapi karena rollback, dia akan kembali ke terakhir komitan yang tadi. Jadi hasilnya bakalan tetap. Coba kita lihat rekeningnya, apakah dia bakal tetap atau berkurang. Seharusnya tidak berkurang karena rollback. Rollback kembali ke data yang terakhir disimpan. Coba lagi. Nah, tetap kan? Dia tidak berubah saldonya. Karena apa? Karena dia rollback. Rollback ke data yang awal terakhir disimpan. Di sini kan di commit tadi. Nah, begitu. Jadi TCL ada 3, yaitu commit bersifat permanen, save point untuk menyimpan data sementara, kemudian rollback untuk mengembalikan data ke sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.